Felicia, biasa dipanggil Feli. Aku sama sekali tidak pernah tertarik sama yang namanya hantu, jin, atau keluarganya. Bukannya karena tidak percaya, tapi karena cerita hantu bisa membuatku berimajinasi dan jadi ketakutan sendiri. Sederhana bukan? Maka dari itu, sejak kecil aku selalu menjaga jarak ketika ada beberapa temanku yang sedang berkumpul dan bercerita soal hantu. Tapi pada siang itu, saat aku dan teman sebangkuku David sedang bosan di kelas, tanpa sengaja aku mendengar sebuah cerita hantu darinya. Jadi itu ya, Fel. Dulu di sumur itu katanya ada mayat cewek yang dibuang habis diperkosa. Begitu kata David sambil memasang muka serius. Saat itu, David sedang bercerita tentang misteri sebuah sumur tua di sekolahku. Memang, di belakang sekolahku ada sebuah sumur tua yang sudah tidak lagi dipakai. Sumur itu diberi pagar agar tidak ada orang yang mendekatinya. David melanjutkan ceritanya dengan suara yang lebih dipelankan. David bilang, karena wanita itu meronta-ronta, wanita itu didorong ke kawat berduri oleh si pelaku, lalu tertusuk dan meninggal. Mayat wanita itu pun dibuang di sumur tua itu. Konon, arwahnya masih penasaran dan ingin balas dendam. Tanpa ku sadari, bulu kuduku sudah berdiri dan wajah David sudah berada di depanku. Dia langsung tertawa terbahak-bahak melihat ekspresiku yang ketakutan. Aku langsung meninju bahunya dengan keras. Sambil mengusap-usap pundaknya, David menekankan, kalau cerita ini tidak dikarang olehnya. Dia tahu cerita ini dari tukang sapu sekolah. Cerita dari David membuatku tidak dapat fokus pada pelajaran selanjutnya. Sampai sekolah usai, aku tertelan oleh imajinasiku sendiri tentang sosok perempuan yang meninggal itu. Bagaimana dia terbunuh, bagaimana mayatnya dibuang. Bayangan-bayangan itu terus muncul berulang-ulang tanpa bisa aku cegah. Bahkan bayangan-bayangan itu terus berada di kepalaku hingga keesokan paginya. Itu pukul 5:30 pagi dan aku sudah berada di sekolah. Aku termasuk di antara siswa-siswi yang biasa datang paling pagi ke sekolah. Aku melakukannya bukan karena ingin belajar di sekolah atau rumahku jauh, tapi karena aku ingin sarapan di kantin sekolah. Keluarga aku
aku tidak pernah membuat sarapan. Aku biasa diberikan uang jajan ekstra untuk sarapan di luar. Aku membuka pintu kelas yang sebelumnya masih tertutup rapat. Semua bangku masih diletakkan terbalik dengan rapi di atas meja. Belum ada yang datang. Aku mengangkat bangku di atas mejaku dan meletakkan tasku. Aku melangkah keluar kelas dan berjalan menuju kantin. Kantin berada di gedung yang terpisah dengan kelas. Ketika berjalan, aku melihat suasana sekolah yang sangat sepi. Sepertinya murid yang datang baru aku seorang. Langit gelap dan rintikan hujan pada pagi itu tampaknya membuat para murid enggan untuk beranjak dari kasur di kamar masing-masing. Di jalan setapak menuju kantin, aku menoleh ke arah sumur itu. Bayangan sosok perempuan itu kembali muncul di kepalaku. Aku langsung mempercepat langkahku menuju kantin. Di kantin juga sepi. Penjual makanan yang baru buka cuma tukang nasi uduk. Tak lama, aku sudah duduk di meja kantin menyantap seporsi nasi uduk dan ayam goreng. Setelah makan, aku berjalan menuju wastafel kantin untuk mencuci tangan. Wastafel kantin letaknya berseberangan dengan sumur itu. Jadi, mau tidak mau, pandanganku kembali terpaku pada sumur itu. Waktu aku hendak menoleh setelah mengambil sabun, sekilas dari dalam sumur itu ada sesosok wajah. Tanpa tubuh, dengan mata bulat besar dan rambut panjang yang sedang memperhatikanku. Astaga, itu apa? Itu. Aku refleks menundukkan wajahku ke wastafel. Aku langsung mematikan air dan berjalan kembali ke kantin tanpa menoleh lagi ke sumur. Tukang nasi uduk itu menanjakan wajahku yang pucat dan ketakutan saat aku sedang membayar. Aku berkata dengan terbata-bata kalau habis melihat hantu di sumur. Tukang nasi uduk itu kaget dan langsung melihat ke arah sumur. Dia bilang kalau di sana tidak ada apa-apa. Sekarang aku berani menengok ke arah sumur itu. Dan wajah perempuan yang kulihat tadi memang sudah menghilang. Ku menghela nafas panjang. Namun, hawa dingin terasa semakin menusuk. Padahal,
sudah memakai jaket tebal. Kantin sekolahku bentuknya memang terbuka, tanpa ada dinding dan jendela. Karena sudah tidak kuat dengan udara luar, aku memutuskan untuk kembali ke kelas untuk menghangatkan diri. Aku berjalan dengan cepat dari kantin menuju ke gedung sekolah. Saat melewati sumur, awalnya aku tidak merasakan apa-apa. Tapi tiba-tiba seperti ada yang memanggilku. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba suara itu terdengar. Suara seperti orang minta tolong. Suara minta tolong itu ternyata berasal dari sumur. Aku menelan ludah. Dan dari pagar sumur itu muncul dua pasang tangan. Tangan itu berpegangan pada pagar sumur, seolah ada seseorang yang hendak memanjat keluar dari tanah. Gawat! Pasti ada seseorang yang terpeleset dan jatuh ke dalam sumur itu. Aku langsung berlari menuju ke situ. Aku berhasil meraih salah satu tangannya dan dengan sekuat tenaga menariknya keluar sambil berteriak minta tolong. Kok tangan ini malah menarikku balik? Astaga! Orang ini seperti ingin ikut memasukkan aku ke dalam sumur. Saat itu aku hampir terjerembab ke dalam sumur dan bisa melihat wajahnya. Sosok yang menarikku itu adalah seorang perempuan. Perempuan itu persis seperti yang tadi kulihat. Perempuan itu wajahnya rusak. Di pipinya banyak bekas luka tusukan dan gesekan. Mulutnya menggap-menggap dan matanya melotot kepadaku. Aku mencoba untuk berteriak, tapi suaraku seperti tertahan. Aku hanya bisa menangis dan merengek kepadanya untuk melepaskanku. Lepasin. Anehnya, setelah aku merengek kepadanya, dia langsung melonggarkan cengkramannya pada tanganku. Matanya sudah tidak lagi melotot. Matanya sekarang memancarkan ekspresi sedih.
Dia melepaskan pegangan tangannya dan kembali masuk ke dalam sumur. Aku melongo ke dalam sumur, dan yang kulihat hanya kegelapan tanpa dasar. Barulah saat itu aku dapat berteriak, kemudian lari terbirit-birit. Tukang nasi uduk kantin muncul dan heran melihat aku berlari ketakutan. Aku berkata kalau aku diganggu lagi oleh hantu sumur yang tadi kuceritakan padanya. Dia berjalan menuju sumur dan melongok untuk melihat ke dalam. Katanya dia tidak melihat apa-apa. Dia bilang mungkin yang tadi kualami hanya hayalanku saja. Hanya hayalan katanya. Mana mungkin. Aku bisa membedakan mana yang hayalan dan mana yang bukan. Aku berjalan kembali ke kelas dan duduk di bangkuku. Aku mulai ragu dengan apa yang aku alami. Mungkinkah tadi itu memang hanya hayalanku saja? Tak lama, David datang dan duduk di sebelahku. Dia melihatku dan langsung kaget. Hel, tangan lu kenapa? Aku melihat tanganku dan di keduanya ada bekas cakaran kuku. Astaga! Singkat cerita, aku mengatakan kepada David kalau aku diganggu oleh hantu perempuan yang ada di sumur. Aku menceritakan kepadanya yang kualami dari awal sampai akhir. David heran. Di bagian ketika hantu itu memutuskan untuk masuk kembali ke dalam sumur. Aku juga tidak habis pikir kenapa. Mungkin saja karena aku menangis dan meronta, hantu itu teringat dengan peristiwa saat ia terbunuh dan langsung mengurungkan niatnya.